Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan klasifikasi mazhab filsafat pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Lukman SS MAG. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Filsafat dalam arti harfiah berarti cinta dan kebijaksanaan. Dalam arti luas, filsafat adalah upaya manusia untuk berpikir secara spekulatif, relaktif, dan sistematis tentang alam semesta di mana ia hidup dan berhubungan dengan alam semesta. Filsafat sangat ditentukan oleh kemampuan manusia dalam menggunakan rasio atau akalnya dalam berpikir, mempertanyakan sesuatu sampai pada akar, dan pada hal yang sangat mendasar, dan juga berpikir untuk menjawab setiap pertanyaan sampai pada kebenaran yang sebenar-benarnya atau pada hakikat kebenaran itu sendiri. Berpikir menjadi salah satu karakteristik kehidupan manusia. Dalam berpikir, manusia akan eksis dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, agar manusia senantiasa keberadaannya diakui oleh lingkungannya, maka dia harus berpikir mengenai dirinya dan lingkungannya. Ada 4 jenis berpikir tentang manusia yang dikemukakan oleh teori lain, yaitu berpikir awam, berpikir ilmiah, berpikir religi, dan berpikir filsafat. Berpikir awam yaitu berpikir yang dilakukan oleh orang kebanyakan tanpa menggunakan kerangka teori atau ilmu tertentu. Kemudian berpikir ilmiah yaitu berpikir secara keilmuan. Berikutnya berpikir religi yaitu cara berpikir yang berbasis pada sesuatu yang diyakini oleh kebenarannya. Karakteristik berpikir filsafat. Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan dalam aktivitas berpikir. Beragam masalah datang untuk kita selesaikan dengan memikirkan cara penyelesaiannya. Berikut cara berpikir filsafat menurut Latif. Yang pertama, bersifat menyeluruh. Maksudnya, seorang ilmuwan tidak akan pernah puas jika hanya mengenal ilmu dari segi pandangan ilmu itu sendiri. Dia ingin mengetahui hakikat ilmu itu sendiri dari sudut pandang yang lain, yang berkaitan dengan moralitas, serta ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan untuk dirinya. Yang kedua, bersifat mendasar. Maksudnya, sifat yang tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu benar. Dan yang ketiga yaitu bersifat spekulatif. Maksudnya menyusun suatu lingkaran dan menentukan titik awal sebuah lingkaran yang sekaligus menjadi titik akhir. Dibutuhkan sesuatu yang bersifat spekulatif, baik dari segi proses, analisis maupun pembuktiannya, sehingga dapat dipisahkan mana yang logis atau tidak. Lebih rinci, bagaimana cara berpikir filsafat dikemukakan oleh Ahmadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus sistematis. Pemikiran yang sistematis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain, secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang kedua, harus konsepsional. Secara umum, konsepsional berkaitan dengan ide atau gambaran yang melekat pada akar pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan nilai-nilainya. Yang ketiga, harus koheren. Koheren atau runtut adalah unsur-unsur yang tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu dengan yang lain. Koheren atau runtut dalam memuat suatu kebenaran logis. Yang keempat, harus rasional, yaitu unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya, pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis. Yang kelima, harus sinoptik, yaitu pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam keadaan bersamaan secara interal.
Yang keenam, harus mengarah pada pandangan dunia. Pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami suatu realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup di dunia, termaksud di dalamnya menerapkan tentang dunia dan sesuatu hal yang berada di dalamnya. Berpikir filosofis yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Kalau berpikir ilmiah adalah berpikir yang menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai acuan, maka pada berpikir filosofis sang pemikir tidak lagi bergantung pada hasil penelitian ilmiah. Objek berpikir filosofis adalah sesuatu di balik hal-hal yang ada, yang mungkin ada. Sesuatu di balik hal-hal yang ada adalah hal-hal yang dapat diamati maupun hal-hal di balik hasil kajian ilmiah. Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan berpikir filsafat tidak sama dengan kegiatan kita berpikir sehari-hari. Berpikir filsafat memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menjadi kaidah-kaidah di dalamnya harus diikuti sehingga proses berpikir yang dilakukan oleh seseorang itu masuk dalam kategori berpikir filsafat. Karakteristik berpikir filsafat berdasarkan dua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik berpikir filsafat yaitu harus sistematis, bersifat universal, radikal atau mendasar, rasional, menyeluruh, koheren, konseptual, bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mazhab filsafat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mazhab filsafat. Filsafat dalam pendidikan merupakan terapan dari filsafat umum. Maka dalam membahas filsafat pendidikan akan berangkat dari filsafat. Aliran-aliran seperti materialisme, idealisme, realisme, praktisisme, dan lain-lain. Mazhab idealisme adalah filsafat yang menyatakan hakikat spiritual manusia dan alam semesta. Sudut pandang dasarnya menekankan pada roh manusia, jiwa atau pikiran sebagai unsur paling penting dalam hidup. Idealisme memandang bahwa baik, benar, dan indah secara permanen adalah bagian dari struktur alam semesta yang koheren, tertib, dan tidak berubah. Prinsip aliran idealisme mendasari semua yang ada. Yang nyata di alam ini hanya idea. Dunia idea merupakan lapangan rohani yang bentuknya tidak sama dengan alam nyata, seperti yang tampak dan tergambar. Mazhab materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau natur. Di dalam dunia fisik adalah satu. Selain itu, paham materialisme ini praktis, tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas berpegang pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan bahwa paham ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau atheist yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Mazhab pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar apabila teori dapat diaplikasikan. Aliran pragmatis ini beranggapan bahwa segala kebenaran ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan memperhatikan kegunaan secara praktis. Mazhab realisme berpendapat bahwa dunia rohani dan dunia materi merupakan hakikat asli yang abadi. Kneller membagi realisme menjadi dua, yaitu realisme rasional dan realisme natural ilmiah. Selain realisme rasional dan realisme natural ilmiah, ada pula pandangan lain mengenai realisme, yaitu neorealisme dan realisme kritis. Neorealisme adalah pandangan dari Frederick Brecht mengenai filsafat pendidikan yang hendaknya harmoni dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menghormati hak-hak individu. Sedangkan untuk realisme kritis didasarkan atas pemikiran Immanuel Kant yang mentesiskan pandangan berbeda.
antara empirisme dengan rasionalisme, skeptisisme dengan absolutisme, serta eudaimonisme dengan puritanisme untuk filsafat yang kuat. Untuk melengkapi bagaimana peran filsafat dalam pendidikan, berikut ini saya akan sajikan beberapa aliran filsafat yang sering digunakan menjadi dasar pemikiran dalam tindakan pendidikan. Yaitu yang pertama, aliran progresivisme. Aliran ini dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian the liberal road to cultural, yaitu liberal bersifat fleksibel, lentur dan tidak kaku, toleran dan bersifat terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Progresivisme juga disebut sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini, bukan kenyataan yang spiritual dan subnatural. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Selanjutnya ialah aliran perennialisme. Aliran ini beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Relativisme role to kultural. Oleh karenanya, kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang, sehingga aliran ini menyarankan agar pendidikan harus kembali pada nilai-nilai budaya masa lampau yang dianggap ideal. Dalam ilmu pendidikan dikenal dengan istilah landasan filosofis pendidikan. Setidaknya ada 3 pandangan filsafat yang memandang tentang apakah manusia itu bisa dididik atau tidak. Dengan potensi yang sudah ada sejak lahir, apakah potensi itu akan berkembang dengan sendirinya atau perlu media untuk menstimulasi potensi yang ada pada manusia itu agar dapat berkembang dengan sempurna? Mazhab eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialisme sadar bahwa kebenaran bersifat relatif dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Mazhab nativisme, aliran ini memandang bahwa anak-anak pada dasarnya ketika lahir sudah memiliki potensi. Hal ini bertolak belakang dengan aliran empirisme yang menganggap bahwa manusia lahir seperti kertas kosong. Menurut aliran nativisme, potensi-potensi yang ada pada anak sejak lahir akan berkembang secara sendirinya tanpa harus adanya pengaruh pada lingkungan. Faktor hereditas sangat menentukan pada paham ini. Mazhab konvergensi, menurut William Stern, bahwa potensi dan lingkungan dua hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Anak lahir sudah termasuk dengan potensi-potensi yang dibawanya sejak lahir. Kemudian, potensi-potensi tersebut harus dikembangkan atau distimulasi agar dapat berkembang dengan baik. Lingkunganlah yang menstimulasi potensi tersebut, diantaranya yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai karakteristik dan klasifikasi mazhab filsafat. Semoga materi yang telah kami paparkan bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Saya atas nama Sri Nurintan beserta teman saya yang yaitu Rismawati mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.